Ngene lho, Cak. Kamerane nang kono. Ngene ta? Lho. Iku nang kono. Oh iya. Assalamualaikum. Mlebu alas mangan ketan. Jatim cerdas saiki ono nang Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Di sini kita menemukan ada SMK Pusat Keunggulan yang memang di dalamnya patut dan pantas untuk menjadi sesuatu yang unggul. Apa sih? Karena di dalam ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh SMK yang lainnya. Itulah sebabnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid PPSMK saiki ono nang kene. Apa sih sesuatu itu? Ya pasti sesuatu yang bisa diunggulkan. Budal wong, kita ikuti Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kabid PPSMK. Yuk. Kan Bapak COE-nya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Si OE siap dioperasikan dan dimanfaatkan untuk para siswa SMK Negeri Tamanan Bondowoso. Amin, amin. Nggih. Nah, kita sudah ada di SMKN 1 Tamanan, kabupatennya masih Bondowoso, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi Bapak Kabid PPSMK, Bu Kepala Sekolah, tentu juga Pak Kacap yang masih dengan kita. Dan ini lab atau studio anak-anak busana yang memang menjadi unggulan SMK ini. Pak Kadis Nyun Sewu, kita sudah melihat betapa anak-anak ini hebat sekali dalam desain. Dia juga sudah digitalisasi, alat-alatnya, tempatnya juga cukup megah nih Pak Kadis. Nah, namun ketika anak ini nanti lulus di Dudika itu juga mungkin sudah lebih canggih lagi, ngaten Pak. Kinten-kinten bagaimana Pak Kadis melihat untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada di Dudika? Jadi fashion ini kan terkait dengan tren cabai. Dan tentunya tadi saya sudah meminta kepada kepala sekolah agar para siswa yang menekuni fashion ini bisa bagaimana caranya mengikuti tren dunia. Dan tadi saya juga bertanya kepada kepala sekolah yang sudah meluluskan dua periode, ternyata sebagian besar cabai mereka berwirausaha. Iya, berwirausaha, punya mesin jahit, dia buka sendiri di rumahnya. Dan ternyata dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, ini banyak bertanya kepada sekolah untuk mencari tenaga kerja yang memiliki kompetensi keahlian di bidang tata busana ini. Jadi serapannya cukup tinggi, jadi cukup bagus ini. Tepuk tangan disik. Bu Kepala Sekolah, penjenengan dengan begitu semangatnya mengajukan tata busana ini sebagai unggulan dalam SMK Pusat Keunggulan, dan penjenengan mendapatkan status itu. Kinten-kinten apa motivasinya, apa modale kok wani-wani tata busana ini diajukan sebagai poin di SMK Pusat Keunggulan? Nggih, nggih.
Terima kasih Cak Bei. Jadi awal mulanya itu kami melihat juga dengan adanya SDM. Jadi sumber daya manusianya yang ada di SMKN 1 Tamanan, terutama untuk kompetensi keahlian di tata busana, itu memang sangat meyakinkan. Dan teman-teman ini juga motivasinya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu dengan adanya peralatan yang awalnya sangat sederhana, beliaunya sudah membuka adanya usaha di bidang garment. Bahkan juga banyak pesanan-pesanan yang dari luar. Nah, dengan adanya hal itu, kami selaku kepala sekolah ini sangat optimis bahwa yang akan kami lakukan untuk program pengajuan kepada pihak direktorat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, kami yakin pasti SMKN 1 Tamanan itu betul-betul akan mendapatkan program pada waktu tahun 2020, yaitu bernama Center of Excellence. Nah, untuk itulah kami akan lakukan ini, dan ini juga merupakan semangat kami yang tinggi. Nanti kami juga mengharapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa memotivasi kami, memberikan sumbangsih mungkin apa yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, lek ndelokno semangate kepala sekolah koyok-koyok gak suwe ndang meletik sekolah niki. Pak Kadis nyuwun sewu menanggapi sedikit apa yang sudah cita-cita yang sudah dibangun dan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kinten-kinten bagaimana Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan akan mendampingi, membimbing sekolah yang sudah begitu semangatnya, Pak Kadis? Ya, tentu kami selalu menyarankan lihatlah pasar. Iya, lihatlah pasar. Ya, kalau SMK sudah sesuai dengan kondisi pasar, maka tentu apa yang diproduksi oleh para alumninya akan terjual dengan baik. Termasuk juga harus melakukan kerjasama dengan industri, karena industri fashion tentu butuh tenaga-tenaga terampil di bidang fashion, dan tidak banyak SMK yang menghasilkan tenaga-tenaga terampil di bidang seperti ini. Wah, ini nyambung nih Bu Kepala Sekolah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita lanjutkan lagi yang lebih sip lagi. Aja nang tini wong, tetap di Jatim Cerdas. Ya, monggo tepuk tangan dulu. Nah, semangat. Kali ini kita ada di salah satu SMK, juga SMK Pusat Keunggulan yang ada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya SMKN 1 Tamanan. Dan alhamdulillah ini juga kumpul di sini guys, sampean sing nonton JTV cik jelas. Yang ada di sini ada kepala sekolah SMA, SMK, PKP, LK, dan juga ada pejabat-pejabat di Bondowoso, juga ada pejabat-pejabat Capdin, lengkap komplit nang kene kabeh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nyun sewu Pak Kadis, SMKN 1 Tamanan ini unggulannya busana atau fashion Bapak, dan dengan fashion itulah kemudian mendapat status sebagai SMK Pusat Keunggulan. Tadi Bapak juga menyaksikan hasilnya, pekerjaan anak-anak sudah ditampilkan seperti itu dan layak jual. Untuk segi nilai usahanya menurut Bapak Kadis, gimana ke depan Pak? Ada pepatah Jawa. Nggih, saya niki Pak. Rok tono. Nggih. Dan tentu yang namanya busana itu Ya. tren dari waktu ke waktu akan berubah, dinamis sekali. Dan itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu dunia busana ini pasti tetap akan menarik kapanpun. Dan yang patut saya beri apresiasi untuk SMK Negeri 1 Tamanan Bondowoso ini adalah dari alumninya cukup kuat, sehingga para alumninya
yang sudah menjadi pengusaha di bidang fashion atau busana. Tadi banyak yang hadir dan mensupport adik-adiknya yang sekarang masih menjadi siswa di Negeri Tamanan Bondowoso. Jadi memang busana itu di sini ada dan juga dibantu oleh alumni-alumni yang sudah sukses di tempat sana-sana, begitu nggih Bu Kepala Sekolah? Monggo Bu ditambahkan, kita seperti apa keadaan nyatanya, seperti apa 2 tahun lulusan kanggo napa mboten ngoten mawon? Nggih, terima kasih Cak Bei. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwasannya untuk program kami yang menjadikan SMK Pusat Keunggulan, memang selama ini kami selalu mengadakan kolaborasi dengan para alumni. Jadi alumni kami ajak untuk bisa memberikan rancangan desain-desain kira-kira yang pas untuk tren-tren pada saat ini itu seperti apa. Nah kemudian dari anak-anak dibantu dengan SDM-nya, Bapak Ibu-ibu guru, karena di Busana ini adalah semua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini sangat antusias sekali dengan adanya alumni yang memang sangat luar biasa untuk bagi kami. Mengapa? Karena di lulusan Tata Busana ini baru 2 kali Bapak untuk meluluskan. Kiprahnya sampai sejauh ini saya kira sudah cukup luar biasa. Dan banyak sekali juga dengan adanya lulusan yang sudah terserap, bahkan tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, lulusan anak-anak terutama untuk tekstil atau batik dan di Tata Busana, kami ini kesulitan untuk mencari tenaga karena anak-anak ini sudah banyak yang berwirausaha sendiri. Bahkan yang di kelas 2 untuk jurusan batik atau tekstil ini sudah menerima orderan dari masyarakat luas yang ini kadangkala juga bersama-sama dengan alumni yang ada di sini. Jadi memang betul luar biasa bagi kami untuk yang lulusan anak-anak untuk desain tekstil batik dan Tata Busana ini kolaborasinya sudah berjalan. Begitu pula dengan yang lainnya juga sama Cak Bei itu. Dan unggulan penjenengan di Busana tadi sudah disebut-sebut batik. Berarti kita akan lanjutkan nanti membahas tentang batik. Dan insya Allah Pak Kadis nanti pulang kita dapat batik 1 potong. Insya Allah. Ojo nang ndi wong, tetep di Jatim cerdas. Ya, kita lanjutkan lagi, kita masih dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, juga ada Pak Kacap, tentu Bu Tati sebagai Kepala Sekolah, dan kita juga ditemani oleh alumni yang memang sudah sukses untuk mengelola busana. Lagi busana apa nanti sing sukses sing mau juga akan kita gali. Namun sebelum itu nyun sewu Pak Kadis, kalau tadi kita sudah banyak ngomong tentang alumni, banyak kita ngomong tentang alat dan digitalisasi. Kemudian SMK dengan keunggulan Tata Busana ini kan tidak juga boleh lepas dengan masalah-masalah teknologi, Bapak. Tidak boleh lepas dengan masalah-masalah teknologi. Karena ini juga nanti ketika dia lulus akan berhadapan dengan masalah teknologi. Kinten-kinten bagaimana menggandengkan kompetensi keahlian dengan Tata Busana ini dengan teknologi-teknologi yang mungkin sangat mensupport kemajuan Tata Busana. Monggo Pak. Ya, kemampuan berproduksi itu tidak cukup, tetapi harus dibarengi kemampuan untuk promosi dan kemampuan untuk menjual. Oleh karena itu sekarang ini zaman media sosial, era teknologi digital, maka manfaatkan itu. Kami beri saran kepada Bu Tati selaku Kepala SMK Negeri 1 Tamanan Bondowoso, berilah bekal ilmu kewirausahaan. Di antaranya kalau produksi sudah bisa kita lihat, tapi berilah kemampuan para siswa itu untuk mempromosikan dengan memanfaatkan media sosial misalnya. Berilah kemampuan kepada siswa itu untuk menjual tidak hanya offline tapi mampu menjual secara online. Termasuk juga
berilah kemampuan untuk menganalisa pasar, sehingga besaran yang diproduksi itu dia bisa memprediksi bahwa yang diproduksi itu akan terjual sesuai dengan pasar yang ada. Gitu. Tepuk tangan dulu. Ini Bapak Kepala Dinas ini juga sangat-sangat beliau mengutamakan dan memahami tentang bagaimana mengkombinasikan gitu ya teknologi di dalam memajukan tata busana. Mas nyun sewu, penjenengan adalah alumni SMKN 1 Tamanan. Benar, dan Pak. saat ini sudah bisa mengembangkan bidang fashion atau bus. Ya, sudah sejauh mana ini? Dan bagaimana manfaatnya untuk pengembangan SMKN 1 Tamanan? Monggo. Terima kasih. Yang pertama saya bangga Pak menjadi alumni SMK itu, di mana kita keluar lulus sebagai alumni kita langsung bekerja Pak. Ya. Saya mendirikan Ijen Batik bersama dengan 2 orang sahabat saya yang merupakan alumni SMK juga. Kita berdiri tahun 2017. Tahun 2017 itu ya benar katanya Bapak tadi, kita harus memanfaatkan jaringan. Nah, di tahun 2017 kita sudah menggarap seragam Bawaslu Pusat Bapak untuk pencalonan presiden. Waktu pencalonan presiden, komisioner Bawaslu Pusat itu pesannya ke Bondowoso Pak. Batik, seragam batiknya. Kemudian 2018 kita dipercaya oleh Kemenpora untuk menggarap seragam batik Asian Games, dan itu dikirim ke seluruh Indonesia. Kemudian apa yang sudah penjenengan lakukan sebagai alumni untuk mensupport ini SMKN 1 Tamanan? Alhamdulillah untuk sekarang kita sudah bekerja sama dengan SMK termasuk untuk menampung adik-adik. Kita sebagai DUDI Bapak, kemudian Ijen Batik sendiri sudah mempunyai karyawan 30 orang, dan sebagian besar itu juga alumni adik-adik SMK Tamanan. Begitu, Bu Kepala Sekolah, kalau alumni ini bangga, mesti kepala sekolahnya juga lebih bangga gitu. Bagaimana penjenengan melakukan atau mempunyai konsep mungkin untuk mengumpulkan alumni-alumni yang seperti ini dan kemudian memanfaatkannya untuk memajukan sekolah penjenengan? Kinten-kinten konsep ke depan seperti apa? Terima kasih. Jadi kami ini memang jaringan untuk anak-anak yang lulusan dan yang sudah bekerja, terutama untuk yang berwirausaha. Memang kebanyakan dari lulusan anak SMKN 1 Tamanan itu kalau melanjutkan di program perguruan tinggi hanya 2,7%. Jadi selebihnya anak-anak ini juga bekerja, terutama untuk yang kemandirian. Nah, untuk itu anak-anak yang sudah merupakan suatu di organisasi di alumni ini kami kumpulkan, istilahnya kami kumpulkan untuk memberikan motivasi terutama kepada adik-adik kelasnya ini, untuk memberikan bekal ke depannya agar anak-anak ini begitu lulus tidak menjadikan suatu pengangguran, karena terus terang kami ini melihat dengan adanya informasi yang sudah kami terima juga, bahkan lulusan dari SMKN sekolah menengah kejuruan ini merupakan yang paling banyak penganggurannya. Nah, oleh karena itu dengan adanya hal ini, jaringan dari masing-masing alumni inilah yang kami selalu dekati untuk bisa memberikan bekal kepada anak-anak didik kita. Sehingga dengan itu akan bisa menghapus image bahwa SMK itu nyambut gawe kabeh. Terutama untuk kami di lulusan sini. Aja nang titi wong, tetap di Jatim cerdas. Iya, iki ketokane kita sudah ada di ujung diskusi kita. Jane ngono ya cek wasik iki, umpama ditambah telung-telung dina meneh ngono tambah apik iki jane. Nang kene iki. Bu Kepala Sekolah, monggo Bu, mungkin panjenengan ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada yang lagi nonton JTV, silahkan. Terima kasih. Ini semampang kita bisa ketemu dengan adanya tim yang ada di program JTV ini. Kami menyampaikan bahwasannya masih tetap kami memberikan peluang kepada anak-anak didik kita, terutama mungkin bagi yang tidak mampu
Nah, di sini akan kami jaring untuk tetap bersekolah di SMK Negeri 1 Tamanan. Karena terus terang dengan adanya anak-anak yang akan masuk di sini, itu pun tidak mampu, itu tidak menjadikan suatu penghalang untuk sekolah di SMKN 1 Tamanan. Tetapi keinginan, niat dan motivasi yang tinggi yang harus anak-anak nanti yang harus diikuti dengan adanya pembelajaran yang ada di sini. Nah, mungkin semangatnya ya. Ini yang harus ada di setiap, terutama ini ada wali-wali murid yang ada kami undang di sini. Monggo kita tetap untuk memberikan ilmu bekal kepada anak-anak didik kita. Ya. Oleh karena itu mohon bisa diberikan semangat untuk anak-anak yang ada sekolah di SMKN 1 Tamanan. Ya, tepuk tangan. Mungkin itu, Bapak Ibu. Semangatnya jos tenan nih kepala sekolah ini. Mas, penjenengan saya kasih kesempatan mungkin akan menyampaikan sesuatu untuk adik kelasnya atau siswa SMK yang saat ini lagi nonton JTV. Monggo. Semangatnya kayak apa? Pesan untuk adik-adik yang masih sekolah maupun yang sudah sekolah, sama dengan yang waktu kita lakukan, usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Jadi ketika lulus langsung sudah memulai untuk memulai usaha. Iya, ojo kadek engkuk mana begitu. Jangan nanti terus. Tepuk tangan, hebat sekali ini jiwa usahanya. Pak Kadis, semoga Bapak closing statement untuk yang lagi nonton JTV. Ya, kami sarankan paguyuban alumni ini bisa diperkuat dan terus tetap berkomunikasi dengan SMK Negeri 1 Tamanan Bondowoso ini, khususnya di dalam membimbing para siswa, para adik-adik kelasnya, sehingga produksinya itu tidak hanya berstandar lokal, tidak hanya berstandar nasional, tapi berstandar global, termasuk juga pemasaran. Saat ini dengan adanya teknologi digital, memasarkan produk itu tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar nasional, tapi pasar global sangat terbuka. Demikian Cak Bey. Tepuk tangan. Alhamdulillah, ini semua sudah menyampaikan dengan baik sekali. Mbak Nuwun, Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kacap, Bu Kepala Sekolah, Mas tadi yang sudah cerita banyak tentang suksesnya penjenengan. Ngono wong akan kita lanjutkan kapan-kapan di episode yang akan datang. Iwak cucut kulaan pitik monggo gukut. SMKN 1 Tamanan pancen meletik. Kula Cak Bey nyuwun pamit. Wassalam.